Oke, so what's up guys? Yuk kita bongkar teman-teman. Saya doakan kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, beberapa hari belakangan ini saya batuk, pilek, tapi saya ngikutin apa yang terjadi di luar. Lagi ramai pembahasan tentang binary option yang selama ini kita bahas ya. Jadi saya setiap hari bahas tentang binary option sekitar 2 tahunan apa 1 tahunan ya, saya lupa. Itu satu pun gak ada yang viral video saya ya, tapi hanya karena Mas Brewo banting laptop dan dia korban, ditambah lagi munculnya mantan afiliator dan ternyata itu artis namanya Mas Ical di podcast Pantengin TV. Dengan hadirnya Mas Ical itu dikuatkan si korban yang awal tadi itu. Nah sekarang gimana tanggapan saya? Ya nggak apa-apa sih. Artinya ya udah, saya sudah istirahat dari pembahasan tentang binary option. Mungkin ke depan ya saya lebih banyak reaction, mungkin ya nonton aja bareng-bareng. Jadi jangan khawatir teman-teman ya sama channel Bongkarin, karena ya saya bukan YouTuber. Kalau kalian lihat saya ya saya gini-gini aja. Kadang pakai kaos bikin kontennya, kadang tidur siang kepikiran oh pengen bikin konten nih. Ya saya bangun nyalain kamera bikin konten. Karena saya bukan YouTuber teman-teman. YouTuber itu kalau udah masuk podcastnya Om Deddy Corbuzier baru YouTuber. Kalau belum masuk podcastnya Deddy Corbuzier belum YouTuber. Nah, apa lagi ya? Ya, saya kadang masih reupload penggalan-penggalan video saya unggah, dan mungkin teman-teman ada yang bilang, wah kamu nggak tahu hak cipta ya, kamu melanggar hak cipta. Begini teman-teman, di YouTube itu sudah tahu kalau ini video melanggar hak cipta, sudah tahu. Jadi kita nggak bisa mengeklaim itu video saya. Makanya saya berani reupload karena saya akan menyertakan link videonya. Kemudian saya mendapatkan email bahwa oh ini kamu pelanggaran hak cipta. Berarti saya nggak boleh mengeklaim video itu milik saya. Apalagi ada logo Bongkarin, itu nggak boleh. Kecuali nanti penggalan-penggalan video misalnya cuman durasinya 1 menit atau kurang dari itu, yang memang dibolehkan sama YouTube untuk bahan konten kita, yaitu boleh. Seperti yang sekarang ini mau saya kumpulkan beberapa video-video kenapa binary option ini viral, awalnya di mana, kemudian video kedua, ketiga, kemudian ada pengakuan juga salah satu mantan afiliator yang membuktikan bin partnernya bahwa memang 50% sampai 70% mereka dapat dari loss. Oke. Video yang pertama, kenapa binary option ini akhirnya viral atau afiliator ini akhirnya viral dibicarakan sama masyarakat? Karena video Bang Brewo ini. Saya akan kasih cuplikannya aja. Oke, kalian tonton. Setiap hari kalian semua para afiliator, kalian benar-benar penipu ya, sudah menelan banyak korban. Ada yang jutaan, ada yang puluhan juta, ratusan juta, ada yang miliaran, bahkan ada yang 23 miliar ya, dia loss. Ada yang jual hartanya, ada jual tanah, jual rumah, ada yang cerai, keluarganya hancur, dan bahkan ada yang bunuh diri. Ini sangat-sangat sadis. Kalian harus bertanggung jawab atas setiap kejadian ini. Aku sendiri korban dari kalian sebesar 540 juta. Aku habis 540 juta. Kalian benar-benar sadis. Sadis, hancur kalian. Kalian harus tanggung jawab. Nah, itu yang pertama teman-teman. Setelah itu kan rame nih, tapi belum terlalu viral gitu loh. Muncullah video kedua, pengakuan seorang artis, ternyata dia mantan afiliator namanya Bang Ical. Dia ada di podcast Pantengin TV membongkar semua tentang penghasilan para trader binary option ini yang beli Ferrari, beli mobil, semua rumah mewah dengan sangat mudah, bahkan miliaran begitu. Ternyata itu bukan dari hasil trading, tapi bisa dikatakan dari hasil afiliasi. Kalau memang binary option ini adalah perjudian, maka ini adalah hasil sub agen perjudian. Jadi ngajak gitu loh.
ngajak untuk berjudi, dan pembagian hasil dari perjudian ini 70% masuk ke agen bandar tadi, kayak afiliator tadi tuh yang sebagai agen bandar judinya yang mengajak para penjudi untuk join. Jadi dia mendapat penghasilan dari kekalahan para pemain judi yang tadi. Nah, itu yang akhirnya viral, diangkat di Lambe Turah, kemudian diangkat sama para artis, para banyak media, YouTuber semuanya. Tadi gue ya waktu itu bicara dari awal lagi, bingung lo gimana? Anjir. Ini sebenarnya ini ya perjudian modern ya. Sampai akhirnya gue bilang ini hal sebenarnya bisa dilaporkan gak sih, gue bilang. Lo tuh nggak takut sama semua statement yang lo keluarin karena meskipun kita nggak membicarakan aplikasi apa, tapi kan bisa. Apa yang pengen disalahin dari gue? Gue nggak nyebut aplikasinya. Punya bukti. Gue nggak nyebut afiliatornya. Sengaja gue suruh baca buktinya. Jadi biar di malam ini kita nggak bicara omong kosong. Betul. Gue kasihin ke lu, walaupun gue nggak kasih ke tayangan ya. Tapi lu baca. Masa lu mau bohong, lu pernah nggak baca? Ibaratnya gini, kalaupun mereka ini apa-apaan nih orang berani vokal, gue punya bukti. Ya. Sebelum lo ngomong kayak gini, udah pernah belum sih sebenarnya ada orang yang berusaha membongkar ini semua? Ada kan? Ada. Nggak tahu gue. Ada. Ngasih tahu afiliator itu apa Ada. gitu. Tapi diserang orang itu kan. Akunnya hilang ya, akhirnya. Akunnya hilang. Berarti lo juga nggak apa-apa untuk diserang. Ya apa sih yang mau diserang dari gue? Kan bisa aja orang yang lagi menang ini apa nih afiliator Gue nggak ngajak waktu jadi afiliator. Waktu jadi afiliator gue nggak ngajak. Intinya maksudnya statement yang keluar dari mulut lo malam ini bukan lo omong kosong dan lo sudah siap akan apapun yang terjadi ke depannya. Malah gue menyadarkan kan. Gue ngebuka pemikiran. Hey, tapi kan sesama afiliator kesel. Lagi seneng-seneng ngipas-ngipas duit. Lo bongkar lagi. mungkin dia harus pergi ke pantai biar dibangunin sama ombak yang tadi gue bilang. Oke. Gue rasa ini udah cukup mengerikan. Thank you nih ya untuk semua. Nah, setelah itu teman-teman ada klarifikasi nih. Jadi para afiliator atau mentor ini, Sultan ini menyanggah bahwa enggak 70%, paling cuma 5% atau kurang 1%, 2% dari loss. Nah, paling tidak mereka udah mengakui kalau mereka dapat dari loss. Indra sama Doni pun merespon semakin rame dong, karena mereka berdua punya masa. Yang si Brewo ini masanya adalah korban, sedangkan si Indra Doni ini masanya adalah followernya yang selama ini tim gercep, semua yang ya kita idolanya lah. Selama ini mengidolakan dia, kok begini jadinya. Makin rame di Twitter, si dua orang ini ada yang membuli, ada yang mendukung juga. Oke, rame banget. Akhirnya OJK Bapepti mengundang Master Gema untuk membahas kasus ini, dan pada keputusan bahwa akan memberantas penipuan berkedok investasi, binary option masuk di situ. Nah, bisa dikatakan pada akhirnya bahwa saya sepakat binary option ini adalah perjudian yang dipromosikan sama influencer sebagai trading. Jadi selama ini masyarakat itu bisa dibilang tertipu ya. Bahkan para artis itu ketipu, seolah-olah mereka trading di binary option. Ajarkan kamu dengan ilmu yang sesat, lalu pada saat kamu rugi 70% kerugianmu itu menjadi hak saya loh. Itu berarti kamu menjadi sub agen kasino. Di dalam NKRI apabila TKP-nya itu terjadi di negara ini dan kemudian saya mengajak kamu lalu terindikasi, terbukti bahwa saya itu melakukan praktik-praktik perjudian atau sub agen daripada kasino, saya bisa ditangkap. Atau lu sebagai yang ngajak gue akan sue, akan tuntut, akan perkarakan, dan saya akan minta kepada penyidik untuk bagaimana caranya kamu sebagai agen kasino. Iya. Nah berarti yang ketika kita kan kaum milenial kan sangat tertarik nih sebenarnya kan dengan profit mereka, dengan mobil mewah, bahkan mereka itu bukan cuma punya Ferrari nih, Lamborghini pun langsung dibeli pakai uang cash. Nah itu berarti ketika mereka kan secara tidak langsung menawarkan, ya kan, terus ketika ditanya dapat dari mana nih profitnya? Dari itu, trading mereka bilang. Iya dari trading. Itu kan pembodohan publik. Coba buktikan dia trading untung nggak? Iya. Terus kemudian account yang kelihatannya, wih ada puluhan juta, karena nggak cuma influencer, ada dokter, ada pilot, ada siapa aja, ada artis, penyanyi, mereka jadi influencer semua. Iya betul. Terus ditunjukin di situ, mereka 6 miliar, 3 miliar, itu dugaannya akan fiktif. Iya. Kita duga itu fiktif.
ya kan? Terus kemudian seakan-akan dia itu bisa selalu menang. Kalau pencet yang namanya binary kan tebak-tebakan. Iya, tebak-tebakan, Siapa? betul. Coba kamu yang masih berani lagi ngomong kalau saya iri. Video saya sekarang udah banyak terbukti. Lu berani ngomong iri? Coba tunjukkan di identitas aslimu. Jangan cuma pakai akun bodong lu komen-komen ya. Saya udah panas banget nih. Lihat warga negara Indonesia dieksploit lebih dari 20 triliun, saya kasih tahu. Iya, betul, Dok. Lebih 20 triliun uang anak bangsa habis masuk investasi bodong. Mereka kaya nggak? Saya bikin satu penelitian. Itu affiliator, hartanya lebih dari 150 miliar. Wow, itu banyak banget. Dan itu hasil dari duit orang. Hasil dari duit orang. Hasil dari duit orang. Dan ini yang akan saya bicara sama teman-teman dari Satgas OJK. Ya, kebetulan saya sudah komunikasi juga sama ketua OJK. Saya akan beberkan. Ini kenyataannya. Terserah sekarang pemerintah mau ambil tindakan atau tidak. Tetapi pertanyaannya adalah kamu. Nah, untuk selengkapnya semua link saya taruh di deskripsi. Setelah itu, karena si influencer tadi membantah nggak dapat 70%, maka muncullah afiliator yang nunjukin buktinya, bukti langsung bin partnernya. Dan setelah dilihat, saya pun ngelihat ternyata benar bahwa afiliator ini mendapatkan 50-70% dari member loss. Nah, itu gambaran pengalaman saya trading di binary, kemudian mencoba bisnis afiliasinya, dan rupanya lebih menguntungkan bisnis afiliasinya daripada trading itu sendiri, teman-teman. Nah, so berdasarkan pengalaman saya pribadi tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa benar bahwa profit yang saya dapatkan itu berasal dari loss orang-orang yang daftar di link afiliasi saya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, kemudian saya berhenti menjalankan bisnis ini di sekitar awal tahun 2021, sekitar bulan Februari atau Maret 2021, saya sudah sedikit lupa waktu itu, dengan beberapa alasan. Dan ada dua alasan yang paling penting yang membuat saya berhenti, teman-teman. Yang pertama, secara tidak langsung saya sebagai afiliator itu selalu ingin orang yang daftar di link saya untuk loss ketika mereka trading, agar saya mendapatkan profit. Karena profit saya didapatkan dari orang-orang yang loss di lewat link afiliasi saya, teman-teman, yaitu sekitar 50%. Nah, bayangkan kalau saya bisa dapatnya sekitar 70%. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya tidak ingin saya senang di atas penderitaan orang lain. Ya, saya masih punya hati, teman-teman, dan saya tidak ingin hal itu terjadi kepada saya. Dan yang ketiga, afiliasi yang saya kenal itu tidaklah seperti ini. Mungkin teman-teman itu sudah pernah mencoba afiliasi lain, misalnya di forex atau di kripto. Itu afiliasinya, teman-teman, atau bonus yang kita dapatkan itu bukan dari loss orang-orang yang trading lewat link kita, teman-teman, tapi dari komisi ketika mereka transaksi, misalnya $5 per. Kan tuh, mereka bilang kan 80% akurat. Kalimatnya profit konsisten. Nah, itu nanti kami buktikan di pengadilan. Oh, ini mau dibawa ke pengadilan? Kita bawa ke pengadilan, ini semua ada datanya, suruh main trading di situ. Kalau nggak bisa, penjarakan. Ini pembodohan, ini mengajarkan, menyesatkan. Ini penipuan. Kita proses hukum. Kan kita punya hukum di Indonesia ini kan. Nah, makanya kita pemerintah segera bertindak dengan cepat, karena sekarang ini kita semua korban ini sekarang udah nekat. Mohon maaf, ini rumah-rumah afiliator ini lagi dicari. Ya, data-data mereka aku pegang. Aku bilang jangan. Mereka udah siap apapun resikonya. Mereka bilang kita jihad juga nggak apa-apa. Tunjukin rumahnya. Mereka bilang, aku bilang sabar. Kita proses hukum, kita punya hukum. Mereka mau datangin rumahnya, tapi aku nggak tahu nanti apa yang terjadi. Tapi aku takut ini pasti terjadi pertumpahan darah di sana. Jadi ini kita hindari, karena dalam waktu dekat ini akan ada aksi besar-besaran. Semuanya akan turun di jalan dan afiliator akan dikejar. Makanya kami minta pemerintah